Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas usaha, energi, dan daya. Materi ini termasuk dalam pelajaran fisika SMA SMK kelas 10. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Antara lain usaha atau kerja, lalu kerja dan energi kinetik, kerja dan energi potensial, lalu hukum kekekalan energi, dan yang terakhir adalah daya. Nah, apa itu usaha atau kerja? Usaha adalah besar gaya yang bekerja terhadap benda dalam setiap satuan jarak perpindahan dalam arah garis yang lurus. Seperti contoh orang naik sepeda. Orang naik sepeda dikatakan melakukan usaha karena orang itu mengayunkan ayunan sepeda sehingga mengakibatkan roda sepeda berputar, dan sehingga orang itu dapat berpindah dari titik A ke titik B. Nah, semua itu dinamakan usaha ataupun kerja. Lalu dapat kita lihat di sini untuk benda pertama dan ini benda kedua. Benda ini kita tarik ke arah kanan sehingga mempunyai jarak. Jarak itu disimbolkan dengan huruf S. Nah, gayanya ini arahnya ke atas karena kita tarik menggunakan tangan. Jadi diistilahkan itu arah gayanya ke atas. Nah, sehingga karena arah gaya itu tegak lurus mengakibatkan ada sudut. Sudut ini kita istilahkan adalah theta. Jadi untuk gaya lurusnya F cos theta. Usaha yang dihasilkan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dan panjang pergeseran benda. Nah, di sini adalah panjangnya, di sini adalah arahnya. W sama dengan F cos theta ini dikali S. S itu adalah jaraknya. Satuannya meter. Nah, ketika cos theta-nya sama dengan 90 derajat, maka cos theta itu dianggap 1. Nah, sehingga F kali 1 menghasilkan huruf F itu sendiri, sehingga usaha sama dengan F kali S. Jadi sebenarnya itu kalau ada sudutnya, kita masukkan ke cos theta. Jika tidak ada, maka rumusnya cukup F kali S, alias jarak dikalikan gaya perpindahan ataupun jarak. Nah, di sini usaha atau kerja kita lihat di sini F itu gayanya, lalu N itu gaya normal selalu menghadap ke atas, mg itu gravitasi, di sini ada massa dikalikan gravitasi. Di sini ada F kecil itu berarti gaya gesek. Jadi macam-macam di sini istilahnya. Nah, usaha oleh gaya itu kan W sama dengan F kali S kali cos theta. Nah, sedangkan kalau untuk gaya gesek di sini F kecil ini W F kecil sama dengan min Fs. Nah, cos 180 derajat sama dengan min 1. Kenapa ini min? Karena kebalikannya dari cos 180 derajat. Untuk gaya normal Wn sama dengan 0. Lalu gaya berat W mg sama dengan 0. Karena ini sifatnya netral. Mengapa? Nah, usaha total sama dengan F kali S kali cos theta kurangi Fs. Di sini ada gaya gesek.
Lalu sekarang usaha dan energi kinetik. Untuk dasarnya itu kan W rumusnya F kali S untuk massa tetap. Ini rumusnya Fx sama dengan M kali AX. M itu massa, A itu perpindahan. Sehingga untuk percepatan tetapnya, masukkan rumus seperti ini. Dan kita masukkan di sini. Hanya kita ganti ini. S-nya kita ganti ini. Lalu ketemulah rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dikalikan massa kalikan kecepatan kuadrat alias kecepatan pangkat 2. Nah, energi kinetik adalah energi yang terkait dengan gerak benda. Jadi, teorema usaha dan energi kinetik di sini W sama dengan energi kinetik dikurangi energi kinetik awal sama dengan selisih ataupun hasil dari energi kinetik akhir. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Nah, jadi usaha itu sifatnya sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Jadi ini adalah rumus turunan dari rumus awal, sedangkan ini ada rumus Fx sama dengan M kali Ax. Nah, untuk kalian cukup menghafalkan rumus ini saja. Setengah mv kuadrat. Lalu selanjutnya untuk energi potensial. Kalau energi potensial identik dengan ketinggian. Kalau tadi kinetik adalah kecepatan, sedangkan potensial berkaitan dengan ketinggian. Jadi kalian jangan sampai lupa ketika ada soal fisika nanti bingung. Oh, ini ketinggian, berarti harusnya menggunakan rumus apa ya? Nah, jadi patokannya ataupun yang perlu ditanamkan dalam konsep kalian, untuk energi potensial itu berkaitan dengan ketinggian, sedangkan energi kinetik berkaitan dengan kecepatan ataupun perpindahan. Nah, energi potensial rumusnya M massa kali gravitasi kali H, ketinggian itu sendiri. Hanya satuannya meter. Nah, sekarang hubungan antara usaha dan energi potensial. W sama dengan EP2 dikurangi EP1. Jadi energi potensial yang kedua ini ketika benda itu sudah jatuh, dan energi potensial pada saat benda itu di posisi awal. Nah, lalu di sini ada hukum kekekalan energi. Besar energi mekanik benda ketika berada di puncak tebing di sini ya, adalah sama dengan energi mekanik benda ketika berada pada titik minimum terendah. Nah, di sini. Jadi ini di sini dan di sini itu energi mekaniknya sama. Jadi katakan di sini energi mekaniknya 100 Newton, di sini pasti 100 Newton. Itu adalah hukum kekekalan energi. Nah, di sini energi potensialnya maksimum, namun energi kinetiknya minimum karena benda ini belum bergerak, belum memiliki kecepatan. Namun ketika di bawah energi kinetiknya maksimum karena benda ini setelah mengalami kecepatan, namun energi potensialnya minimum karena benda ini itu tidak memiliki ketinggian. Jadi jatuhnya sama, hasilnya sama. Nah, maka hukum kekekalan energi di sini EK0 ditambah EP0, jadi mula-mula sama dengan EK tambah EP. Lalu sekarang daya.
kita belajar daya. Apa itu daya? Energi yang ditransfer oleh suatu sistem per satuan waktu. Nah, daya disimpulkan huruf P. Jangan lupa ya. Daya itu huruf P, W itu adalah usaha, T itu adalah waktu. Nah, untuk daya satuannya watt. Ataupun kalau disingkat W besar. Nah, di sini 1 watt sama dengan 1 joule per sekon sama dengan 1 kg meter kuadrat per sekon kubik. Dan 1 kWh sama dengan 10 pangkat 3 watt dikali 3600 sekon sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Jadi ini perlu dipahami konversi satuannya. Yang sebelumnya kita sudah belajar besaran dan satuan. Baik, sampai sini paham? Oke. Jika ada pertanyaan silakan klik di kolom komentar, ataupun ada soal yang susah silakan kirim di email di bawah ini ataupun di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.